Perkenalkan, nama saya Yohan Moses Kirawai, NDH 38 Angkatan 5, peserta pelatihan dasar CPNS Formasi tahun 2021. Saya dari instansi Dinas Koperasi dan UMKM KM Manokwari. Jabatan saya sebagai staf pengelola data dan informasi. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video monolog saya dengan tema kedudukan dan peran PNS menuju smart government pada aspek ASN dan smart ASN. Baik, langsung saja kita simak videonya. Visi dan misi beserta tujuan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari. Pertama, visi mewujudkan koperasi yang mandiri, modern, dan berdaya saing serta UMKM yang tangguh dan produktif sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Misi yang pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi. Yang kedua, mendorong kemudahan akses permodalan dan fasilitasi pengembangan usaha bagi UMKM. Yang ketiga, memperkuat pembinaan pelatihan teknis serta pendampingan manajerial dan pemasaran bagi pelaku usaha. Yang keempat, menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendukung kemandirian ekonomi kerakyatan di daerah. Tujuan dari Dinas Koperasi adalah yang pertama, menciptakan kemandirian ekonomi daerah melalui pengembangan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, mewujudkan koperasi yang aktif, sehat, kuat, dan mandiri sebagai sokok guru perekonomian masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk lokal sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Yang keempat, membuka dan memperluas lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manokwari. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jabatan saya di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari. Itu saya sebagai pengelola data dan informasi. Di sini saya bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, penyusunan, verifikasi, penyajian, dan pemeliharaan data serta informasi terkait perkoperasian usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di wilayah Kabupaten Manokwari sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersaji data yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan instansi. Dalam tugas saya, layanan yang harus diberikan yaitu layanan pemrosesan dan entry data sistem aplikasi. Yang kedua, layanan administrasi dan penerbitan dokumen data. Yang ketiga, layanan penyediaan data dan informasi atau internal dan eksternal. Yang keempat, layanan konsultasi dan pendampingan data. Untuk memastikan standar pelayanan atau servis standar yang harus dicapai oleh saya sebagai staf pengelola data dan informasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari. Yang pertama yaitu standar waktu pelayanan atau SLA. Yang kedua, standar kualitas dan keakuratan data. Yang ketiga, standar keamanan dan kerahasiaan data atau data security. Yang keempat, standar perilaku dan responsivitas. Dapat diketahui bahwa keterkaitan antara tugas staf pengelola data dan informasi dengan pencapaian tujuan instansi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari sangat erat dan bersifat strategis. Dalam manajemen birokrasi modern berbasis data yang valid dan akurat adalah fondasi utama dari sebuah siklus manajemen instansi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program.
untuk memastikan kinerja pelaksanaan tugas staf pengelola data dan informasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari meningkat secara optimal, diperlukan pendekatan terintegrasi yang memadukan prinsip manajemen ASN, sistem merit dan profesionalisme, dan perwujudan smart ASN digital atau digitalisasi dan nilai berakhlak. Berikut saya akan menyampaikan ulasan dari kedua perwujudan di atas. Perwujudan yang pertama adalah perspektif manajemen ASN, penataan sistem dan profesionalisme kerja. Dalam perspektif manajemen ASN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, fokus utama adalah mewujudkan pegawai yang profesional, memiliki etika profesi, serta berkinerja teruntuk melalui sistem merit. Langkah-langkah strategis yang harus dilakukan meliputi: pertama adalah kejelasan indikator kinerja individu atau SKI berbasis SKP. Yang kedua, pemenuhan hak pengembangan kompetensi atau continuous learning. Yang ketiga, manajemen kinerja dan reward atau pasiensi yang adil. Perspektif yang kedua adalah perspektif smart ASN, akselerasi digital dan budaya berakhlak. Penguatan 4 pilar literasi digital. Yang pertama yaitu kecakapan digital atau digital skill. Digital skill ini adalah kemampuan dasar dalam memahami, menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah keamanan digital skill, atau disebut dengan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Yang ketiga, budaya digital atau digital kultur. Ini adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, dan membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang keempat, etika digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau Netiquette. Poin B yaitu internalisasi core values berakhlak dalam pelayanan data, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, kolaboratif. Dapat dilihat bahwa formulasi keberhasilan kinerja yang pertama melalui aspek manajemen ASN, yaitu memberikan fasilitas, target SKP yang jelas, dan pelatihan data. Yang kedua adalah melalui aspek smart ASN, yaitu staf menerapkan mindset digital, otomatisasi kerja, dan integritas data. Dari poin-poin yang tadi sudah saya sebutkan, dapat saya simpulkan bahwa kedudukan dan peran PNS merupakan pilar utama akselerator perubahan menuju smart governance atau tata kelola pemerintah yang cerdas, lincah, dan transparan. Demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih. Latsar CPNS Formasi 2021 Jaya.